silahkan duduk, persilahkan diri. Oke, silahkan duduk. Bagaimana? Bisa perkenalkan diri dulu, siapa? Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Setianugraha. Saya berasal dari Universitas A dengan IPK sekian. Saya pada kesempatan kali ini bermaksud untuk melamar atas lowongan yang Ibu sebar berkaitan dengan posisi junior konsultan kebijakan publik. Oke, kalau boleh saya tahu, Anda tahu lowongan ini dari mana? Oh baik Bu, saya mengetahui lowongan ini berasal dari internet dan beberapa media sosial dari perusahaan Ibu. Oke, apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan saya? Sebenarnya ada beberapa hal Bu yang menarik bagi saya, khususnya pada bidang junior konsultan kebijakan publik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah bagaimana agar saya untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas saya dalam hal-hal riset, khususnya dalam riset pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Oke, berdasarkan CV yang sudah Anda kirimkan ke saya, Anda juga sudah pernah punya pengalaman magang ya sebagai asisten konsultan ya? Iya. Oke, bisa dijelaskan secara singkat saja seperti apa pengalaman Anda? Pengalaman terakhir saya yaitu berkaitan dengan penyusunan beberapa dokumen perencanaan wilayah. Oke. Yaitu saya bertindak sebagai asisten tenaga ahli, di mana pada kesempatan itu saya bertugas untuk mengumpulkan data, melakukan analisa, dan menghasilkan sintesa dari beberapa analisa sebagai dasar pertimbangan tenaga ahli untuk memutuskan kebijakan. Oke, pertanyaan terakhir saya untuk Mas Cahyadi, sebutkan sih kelebihan atau apa yang bisa saya nilai sehingga saya merasa Anda worth it untuk jabatan ini. Silahkan. Mungkin untuk kelebihan saya yang dapat saya nilai secara pribadi, yaitu yang pertama saya memiliki curiosity yang sangat tinggi Bu. Saya memiliki rasa keingintahuan yang besar khususnya pada bidang-bidang yang sangat saya minati seperti bagian riset, bagian pengembangan wilayah, pengembangan SDM dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik khususnya dalam hal bidang konsultan konstruksi atau non konstruksi, di mana hal itu berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya yaitu sebagai program studi A, B, C, dan D. Oke, baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang cukup menjawab untuk hasil hari ini. Jadi apabila nanti Anda akan lanjut untuk proses selanjutnya, nanti akan dihubungi oleh asisten saya, dan besar harapan saya bahwa Anda akan lolos menjadi salah satu junior konsultan di perusahaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, semoga sukses. Silakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Baik. Halo, salam semangat untuk para talents. Perkenalkan, saya adalah Lina Subandrio. Saya di sini adalah psikolog karir yang juga merupakan psikolog industri dan organisasi. Saat ini saya akan membahas terkait dengan topik yang pertama, itu adalah wawancara dan strateginya. Wawancara dan strategi itu merupakan salah satu bahasan yang paling penting untuk dibahas di career course. Wawancara itu mengambil peranan penting ketika kita akan melakukan sebuah seleksi di posisi jabatan tertentu. Dalam wawancara, saya akan membahas dua topik penting. Yang pertama itu adalah saya akan membahas terkait dengan professional grooming, ya. Dan yang kedua adalah saya akan membahas terkait dengan gestur dan postur yang sesuai untuk melakukan wawancara yang efektif, ya. Bahwa persiapan wawancara itu sangat berkaitan erat, tidak hanya terkait dengan apa yang disampaikan, tetapi juga terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, yang dipersiapkan apa saja? Yang pertama, yang perlu kita siapkan berkas administratif. Yang pertama itu adalah biasanya adalah foto 3x4. Yang kedua itu adalah ijazah dan juga transkrip. Dan yang ketiga itu adalah kurikulum vitae atau CV, dan yang keempat adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, pertama saya akan membahas terkait dengan practice and prepare. Prepare itu adalah sebuah langkah yang dilakukan pre-interviewer. Bagaimana caranya agar kita bisa praktis? Nah, untuk langkah dalam melakukan praktis sebelum wawancara, maka yang kita lakukan adalah pertama, lakukan self-reflection.
Self reflection ini adalah sebuah metode, kalau dalam ilmu psikologi adalah kita akan berlatih di depan cermin. Nah, dalam cermin tersebut kita akan mengevaluasi terkait dengan gestur, terkait dengan postur, dan juga terkait dengan intonasi yang kita sampaikan ketika kita berlatih. Dan yang keempat, kita akan melihat apakah dari apa yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami oleh lawan bicara saya. Apa saja yang akan dipresentasikan? Yang pertama adalah perkenalan diri. Who am I? Kemudian yang kedua adalah pengalaman yang dimiliki, baik itu pengalaman secara formal maupun pengalaman secara non formal. Yang ketiga, kita akan berbicara terkait dengan salary. Nah, berapa sih salary yang diharapkan? Dan yang keempat adalah kita berbicara tentang kelebihan dan kelemahan kita. Dari hasil riset yang saya lakukan, bahwa kebanyakan talents ya, itu lebih banyak atau lebih cepat mereka untuk menjawab apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan dibandingkan apa yang menjadi strength atau kelebihan. Oleh sebab itu, dalam self reflection ini, para talent sebelumnya harus sudah mempersiapkan diri, melakukan self evaluation terkait dengan apa saja yang menjadi kelebihan para talent untuk nantinya dipresentasikan di hadapan user atau interviewer. Ya, biasanya usahakan teman-teman dalam melaksanakan self reflection ini, gestur postur itu harus sesuai. Ya, pertama, ketika gestur dan postur adalah posisi badan. Ya, posisi badan itu harus sesuai. Ketika kita berbicara bahu, bahu itu harus bidang. Dan kita harus tersenyum menghadap ke layar. Layar itu adalah, kita akan menganalogikan itu adalah sebuah refleksi kita hari ini. Nah, yang kedua, kita akan mengevaluasi terkait dengan mimik kita. Ketika kita menginformasikan informasi yang akan kita sampaikan atau kita menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh user, sangat penting sekali kita melihat apakah intonasi A, I, U, E, dan O itu terlihat jelas. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah setelah teman-teman juga melihat intonasi A, I, U, dan O, kemudian teman-teman juga harus merefleksikan juga apakah dalam 1 menit saya mempresentasikan diri, berapa kali saya tersenyum. Senyum ini menjadi indikator begitu ya, terkait dengan pentingnya kita membangun sebuah atmosfer yang positif ketika kita sedang melakukan wawancara. Dalam 1 menit minimal adalah teman-teman sudah melakukan 5 kali tersenyum. Tersenyum itu adalah teman-teman mengangkat bibir teman-teman sedikit dan memperlihatkan gigi teman-teman yang menunjukkan bahwa secara psikologis teman-teman ini sangat aware dengan kondisi yang ada. Begitu ya. Ketika memasuki ruangan wawancara, maka sangat penting teman-teman untuk memberikan senyum yang terbaik. Teman-teman harus memberikan attitude yang profesional yang menunjukkan bahwa teman-teman di sini sudah siap untuk bekerja. Oke? Dan yang ketiga, usahakan gitu ya, teman-teman sebelum melakukan wawancara ini sudah ada gambaran terkait dengan company profile atau riset perusahaan, informasi apa saja yang diketahui. Bagaimana cara melakukan riset perusahaan yang tepat? Nah, saat ini kita sudah berada di era digital. Ketika kita sudah berada di era digital, informasi, data, semuanya itu sangat mudah kita peroleh. Maka lakukan searching lewat Google atau platform apapun, begitu ya, terkait dengan perusahaan yang Anda lamar. Apa saja yang harus diriset, begitu ya. Yang pertama, yang Anda riset itu adalah apa bidang kajian dari perusahaan yang Anda lamar. 1, perusahaannya home base-nya di mana dan bergerak di bidang apa, oke ya. Yang kedua, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus tahu posisi yang Anda lamar saat ini itu dalam struktur organisasi itu dengan siapa saja peers-nya. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus tahu gambaran secara umum deskripsi pekerjaan, main job atau job desk dari pekerjaan yang Anda lamar ini gambarannya apa. Jangan sampai 3 poin penting ini teman-teman lupakan sehingga itu menjadi blank ketika menghadapi wawancara user.
Ya, harapannya teman-teman bisa siap ketika menerima pertanyaan dan menjawab dengan penuh percaya diri, begitu ya. Dan saya berbicara yang keempat terkait dengan time management. Time management ini sangat penting ketika kita melakukan wawancara. Time management yang tepat itu adalah dilakukan pre-wawancara, yaitu bagaimana persiapan teman-teman ketika melakukan wawancara, kemudian during interview atau kita sebut dengan bagaimana ketika wawancara itu berlangsung, dan post interview. Pre-interview itu adalah bagaimana teman-teman mempersiapkan diri baik secara fisik maupun secara mental. Usahakan teman-teman tidur secara tepat waktu sehingga tidak akan molor ketika sesuai dengan jadwal yang ada. Dan yang kedua, teman-teman juga harus memanage kapan harus datang. Usahakan 30 menit sebelum jam kehadiran. Dan yang ketiga, teman-teman ketika sudah selesai melakukan wawancara, usahakan harus dicatat tanggal-tanggalnya sehingga teman-teman bisa tahu kapan pengumuman dan proses selanjutnya yang menyebabkan kita memiliki kemungkinan apakah kita lanjut di proses selanjutnya atau kita berhenti di babak itu saja. Teman-teman atau para talents jangan sekali-sekali masuk ruangan wawancara ketika belum dipersiapkan atau belum diminta oleh interviewer. Ya, ini sangat penting sekali bahwa kita baru masuk ketika sudah dipersilahkan. Dan yang kedua, jangan lupa ketika memasuki ruangan wawancara, para talents harus melakukan handshaking atau melakukan jabat tangan. Ketiga, ketika memulai wawancara, jangan lupa para talents harus tahu nama dari siapa pewawancara di ruangan tersebut. Nah, bagaimana agar kita tahu? Maka sangat penting mungkin apabila kita tidak tahu siapa yang diwawancara, oleh sebab itu penting kita untuk datang lebih awal. Tanyalah informasi baik di bagian registrasi maupun tanyalah di bagian para kandidat sebelumnya untuk mengetahui siapa nama interviewer yang akan melakukan wawancara dengan kita. Usahakan ketika teman-teman sedang menyapa, kalian harus melakukan eye contact. Eye contact yang paling optimal dapat dilakukan oleh para rekan-rekan sekalian atau para talents itu adalah di 3 detik pertama. Tampilkan diri Anda seoptimal mungkin atau bisa saya sebut biasanya adalah personal branding. Ya. Jadi personal branding itu adalah bagaimana cara kita untuk mempromosikan diri kita secara psikologis maupun secara teknis pada siapa yang akan kita ajukan diri. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sangat penting yang namanya professional grooming. Oke? Professional grooming itu merupakan hal yang juga krusial yang harus kita persiapkan. Apa saja elemen dalam professional grooming? Yang pertama itu adalah kebersihan diri. Oke. Yang kedua itu adalah apa yang kita kenakan. Saya akan membahas yang pertama itu adalah terkait dengan kebersihan diri. Kebersihan diri dalam professional grooming itu menyangkut satu adalah kebersihan dari kuku, tangan. Dua, kebersihan dari diri. Dalam artian usahakan bahwa kita tidak memiliki bau badan. Oke. Dan yang ketiga adalah kebersihan dari apa yang kita kenakan. Itu sangat penting dan membentuk first impression atau kesan pertama bahwa apakah kita ini menjadi orang yang cukup profesional dan siap untuk berkarir di dunia kerja. Dalam pelaksanaan wawancara sangat penting juga kita harus melakukan kombinasi atau mix and match dengan apa yang kita kenakan. Tips dari saya untuk apa yang kita kenakan dalam melakukan wawancara secara offline itu tidak lebih dari warna yang kita lakukan atau warna yang kita padu-padankan itu tidak lebih dari 3 warna. Oke? Jadi usahakan baik dari blazer, dari baju, dari celana atau rok ataupun sepatu, warna padu padannya itu tidak lebih dari 3 warna. Janganlah sekali-sekali kita menggunakan padu padan warna yang sifatnya adalah tabrak lari.
Tabrak lari itu seperti apa? Itu biasanya adalah mengenakan baju yang warnanya itu sangat tidak eye-catching dan bahkan merusak penglihatan. Baju yang dikenakan atau outfit yang dikenakan itu tidak harus yang branded atau yang bermerek. Yang paling penting yang pantas. Dalam sesi satu ini saya juga akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan apa saja yang akan sering muncul ketika kita akan melakukan wawancara. Pertama, biasanya para interviewer, baik itu interviewer itu dari internal maupun eksternal, yang akan ditanya adalah satu, apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan kami? Nah, untuk pertanyaan yang satu ini paling jelas tipsnya adalah dengan kita sudah mempelajari terlebih dahulu company profile dari perusahaan yang kita lamar. Dan ketika ada pertanyaan terkait dengan apa yang membuat tertarik, Anda harus get the point bahwa Anda menemukan sisi keunggulan dari perusahaan tersebut. Dan untuk pertanyaan ini, jangan sekali-sekali talent selalu berbicara bahwa dengan saya bekerja di perusahaan Bapak, Ibu, atau Anda sekalian, saya akan belajar. Saya akan lebih belajar. Ingat ya, bahwa kita di dunia kerja, bukan dunia perkuliahan. Jadi kata-kata seperti mencoba, belajar, itu harus kita hilangkan. Dan yang kedua, pertanyaan yang sering muncul itu adalah apa yang Anda pahami terkait dengan job description. Maka yang kedua, Anda harus juga bisa mempelajari kira-kira di perusahaan ini support saya, job desk saya gambarannya apa. Jangan sekali-sekali nanti talent menjawab bahwa saya masih belum ada gambaran. Kaitkan atau relevansikan dari jabatan yang Anda lamar dengan kompetensi yang Anda miliki. Pertanyaan yang ketiga apa? Biasanya adalah pengalaman apa yang Anda miliki sebelum bergabung di perusahaan kami. Maka yang teman-teman lakukan adalah satu, refleksikan diri. Setiap informasi kecil apapun atau pengalaman berharga, entah itu magang, bisnis online, atau sebuah kegiatan di kemahasiswaan atau komunitas, itu merupakan pengalaman. Ingat, pengalaman itu tidak harus sifatnya akademis. Non-akademis pun untuk social skill itu juga menjadi salah satu pointer sendiri. Yang pertanyaan saya terakhir, ini pertanyaan kunci dan sangat menjebak. Nah, ketika nantinya interviewer akan bertanya pada Anda, berapa sih gaji yang Anda inginkan? Nah, jangan sekali-sekali menjawab ini dengan jawaban yang normatif. Dari sini mau saya sampaikan bahwa yang paling penting gitu ya dalam pertanyaan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan berapa gaji dan lain sebagainya, itu yang paling penting adalah Anda sebelumnya sudah tahu gitu ya, untuk pekerjaan posisi ini Anda harus sudah tahu informasi gajinya itu, bisa tahu dari website atau dari informasi yang ada di Google. Anda lakukan dulu pengecekan. Kira-kira untuk posisi fresh graduate dan di pekerjaan ini itu gajinya berapa. Kemudian juga bandingkan dengan kompetitor-kompetitor dari posisi yang Anda lamar atau di perusahaan kompetitor tersebut seperti apa, sehingga Anda bisa memposisikan diri. Dan jangan lupa ketika sudah Anda menyampaikan nominal kerja atau nominal gaji Anda, jangan lupa ditutup dengan kalimat bahwa dengan gaji yang Anda berikan, yang bisa diberikan oleh perusahaan, maka nantinya saya akan bisa memberikan kontribusi terkait dengan poin A, B, C, D. Nah, itu A, B, C, D itu apa? Itu adalah kompetensi baik hard skill maupun soft skill yang Anda miliki di tempat kerja. Sehingga ingat bahwa wawancara itu adalah sebuah proses profesional atau personal branding yang wajib harus dipersiapkan dan wajib harus menampilkan diri seoptimal mungkin dan bukan mengada-ngada ya. Jadi menampilkan diri seoptimal mungkin dan sesuai dengan harapan dari perusahaan yang dilamar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua terkait dengan tips dan strategi untuk memenangkan wawancara dalam mencari kerja atau dalam career course yang bisa saya sampaikan hari ini. Besar harapan saya, teman-teman bisa sukses ke depannya dan bisa diterima di tempat kerja sesuai dengan kemauan dan harapan. Selamat mempersiapkan diri, tetap semangat dan jangan lupa
be yourself. Terima kasih dan selamat siang.